wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Fitrianingsih, CGP Angkatan 6, Angkatan 9, SMP Negeri 2 Babasupa. Dan saya di sini tidak sendiri, saya dengan Ibu Ramanya MPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris SMP Negeri 2 Babasupa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi Bu. Pagi. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan supervisi tentang observasi Bu ya. Sebelum melakukan observasi ini, dalam pengamatan saya akan untuk memproses jalannya Ibu untuk supervisi di kelas. Tujuan dari observasi ini itu untuk mengetahui atau mengevaluasi bagaimana jalannya Ibu ke depannya untuk perbaikan. Iya. Oke. Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dengan Ibu berkaitan dengan supervisi ini. Pertama yaitu kira-kira ya, KD atau indikator apa yang akan Ibu sajikan dalam pembelajaran ini? Baiklah. Dalam hal ini saya akan menyampaikan indikatornya itu supaya peserta didik dapat menjelaskan ruangan yang ada di rumah masing-masing, baik itu benda-benda yang ada di ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Oke, jadi indikator yang Ibu ambil itu untuk menjelaskan Iya. ruangan yang ada di lingkungan Iya. atau di tempat tinggal siswa tersebut ya Bu ya. Iya. Oke, nah dari indikator tersebut metode apa yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran? Seperti biasa saya menggunakan metodenya PBL, Project Based Learning, supaya terintegrasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, jadi metode yang akan Ibu gunakan itu pertama project Ya. PBL, kemudian terintegrasi dengan pembelajaran diferensial. Ya. Bu, ya. Oke. Nah, alat atau apa yang akan Ibu gunakan sebagai sumber belajar pada pembelajaran ini? Kali ini saya hanya menggunakan fasilitas di kelas ya. Pertama ada papan tulis, saya menggunakan spidol, buku paket. Nanti ada tambahan saya menggunakan Canva untuk menggunakan cari benda-benda yang ada di ruangan. Jadi alat yang digunakan Ibu ini Canva itu untuk memperjelas gitu. Iya, jadi lebih menarik. Jadi siswanya itu lebih fokus melihat ke depan dan lebih mudah memahami Jadi materinya. biar pembelajaran itu lebih menarik. Iya. ya, anak. Nah, dari cerita yang Ibu pelajari tadi, tahapan-tahapan apa untuk pembelajaran yang akan Ibu sajikan untuk kelas? Ya, yang pertama pasti ya saya menggunakan pendahuluan. Di sana ya nanti ada persepsi, nanti ada saya motivasi. Setelah itu nanti ada kegiatan inti yang akan saya sampaikan, materi yang akan saya capai KD nanti. Dan terakhir adalah penutup. Jadi langkah-langkah Ibu pertama Ibu ajak anak motivasi Iya. dia tujuannya, kemudian Ibu gunakan pendahuluan itu sebagai alat jalannya komunikasi di kelas Ibu. Oke, terus ini Bu ya. Kemudian materi apa yang memang Ibu anggap siswa itu kesulitan? Kenapa Ibu ambil materi ini? Ya, karena ini khusus belajar bahasa Inggris, Ya. jadi sudah mungkin masalah siswa itu yang pertama itu adalah kosakata atau bahasa Inggrisnya itu vocabulary. Jadi siswa itu sebenarnya mau mengucapkan sesuatu tapi dia masih bingung bagaimana cara pengucapannya dan bagaimana tulisannya. Jadi saya fokus yang sulit di materi sini adalah vocabulary, kosakatanya. Jadi memang sih Bu, jangankan bahasa Inggris sih Bu Iya. ya, bahasa Indonesia aja anak itu kosakatanya masih amburadul gitu. Iya. Apalagi bahasa Inggris, bahasa yang tidak digunakan Iya. sehari-hari, apalagi di lingkungan kita ini bahasa yang digunakan bahasa ibu Daerah, ya. iya. Gitu ya. Nah, dari materi atau cerita Ibu yang Ibu bicarakan tadi, di sini kompetensi apa yang akan dimiliki atau pengembangan pembelajaran yang akan Ibu capai dari pembelajaran? Ketika setelah saya menyampaikan materi ini dan setelah saya ingin mencapai KD indikator apa yang saya capaikan, saya berharap peserta didik itu
bisa menjelaskan benda-benda yang ada di ruangan itu secara benar dalam pengucapan dan juga tulisan. Jadi kompetisi mencakup semuanya yang ada di Iya. lingkungan Ibu. Biar anak itu lebih tahu pengetahuannya, dari pengetahuan, dari skillnya, dari pengetahuan atau keterampilan yang ada di sekeliling. Oke. Nah sekarang Bu ya, kira-kira perhatian khusus untuk mencapai apa yang Ibu inginkan dari anak itu. Yang utama, paling utama kalau bukan kali ini saja, setiap materi di dalam bahasa Inggris saya ingin tekankan itu dalam vocabulary, kosakatanya. Karena siswa di situ masih ragu atau misalnya masih malu mengucapkan, tak ada salah, ya. Jadi dia masih enggan ketika kita mengasih pertanyaan, dia susah menjawab. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah vocabulary-nya, kosakatanya. Jadi dari segi apa yang Ibu tanyakan, tujuan utama agar anak itu kosakata yang Iya, utama. didapatkan. Karena kita tahu kosakata itu penting dalam Iya. kehidupan sehari-hari. Oke Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan atau kapan ini akan dilakukan? Kalau bisa saya setiap pelajaran saya ketika masuk kelas saya ingin menerapkannya. Jadi aksi kapan yang akan Ibu lakukan di kejadian di kelas satu hari ini atau bisa di minggu depan yang hari ini. Oke Ibu, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi setelah saya tanya jawaban Ibu, pertanyaan Ibu, kemudian percakapan kita mengenai observasi ini. Ibu, saya tunggu Iya. ke kelas sebagai proses jalannya Ibu melaksanakan. Makasih Ya, Bu. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say greeting. Good morning, Miss. Good morning, sidang Miss. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kepada kalian bahasa Inggris, kita buka bab 3. Bab 3 yang buka. Ada yang jaga di ruangan atau rumah. Siapa yang who's absent today? Siapa yang di rumah sore ini? Ini pada suratnya di sana. Siapa yang di rumah sore ini? Kira ada? Setuju.
Living room. Oke. Yang kedua nanti ada apa? Keluarga apa? Family room. Family room. Selanjutnya kalau kamar tidur, Bedroom. bedroom. Kamar mandi, kamar mandi, bathroom. Bacanya bathroom. Dapur, kitchen. Selanjutnya kalau halaman, taman ya, taman atau teras itu adalah garden atau yang tidak boleh. Nah, di sini akan kita bahas adalah benda-benda apa saja yang kita ada di ruangan yang biasa ada ruangan. Jadi untuk di living room apa saja biasanya ada di ruang tamu? Kursi in English. Chair. And then apa lagi? In English meja. Table. Ada apa lagi biasa di ruang tamu? Jam dinding. Apa jam dinding? Lampu. Lampu. Iya, kita ada ya. Lampu. Lamp. Ada lagi? Mungkin kalau yang furniture yang lainnya hiasan seperti misalnya ada ini di rumah saya ada gambar atau bisa ada kaligrafi itu untuk tambahan. Selanjutnya yang ada di ruang keluarga biasanya apa? TV ya, apa maksudnya television. Selanjutnya apa lagi? Kipas angin apa? Fan. Pasti ada lampu ya, benar kan? Mungkin di ruang keluarga kalian beberapa ya kan? Lamp. Apa lagi? Meja ya biasanya. Oh, untuk nonton TV ya. Oke, table dan seterusnya. Yang ada biasanya di bedroom, kamar tidur kalian. Kasur apa? Hah? Selanjutnya bantal, pillow ya. Jam, oke. Dan seterusnya. Ini yang bisa biasanya juga. Di kamar mandi. Kayu in English. Hah? Apa tuh? Tidak jelas. Ayo, kayu apa kayu? Selain diper ya? Nah ini cinta tulisannya. Ada lagi? Di kamar mandi mesin cuci. Mesin apa? Mesin wash. Untuk di dapur. Kompor apa? Stove. Apa lagi? Gas apa gas? Gas. Boleh nggak dibuku? Apa? Hah? Piring. Oke, plate. Gelas ya. Dan seterusnya. Untuk di halaman. Rumput, apa rumput? Grass. Apa lagi? Flower. Dan lain-lain, etc. Oke. Untuk sekarang ya, misinya kasih kita repeat agar misi dulu ya. Kita ulangi setelah misinya kita baca sama-sama. Setelah itu nanti misi akan kasih kalian latihan ya, yang berhubungan nanti kalian ceritakan benda-benda yang ada di rumah kalian masing-masing. Tulis nanti kerjakan di buku latihan kalian. Oke, sebelum itu kita baca dulu ya repeat agar misinya. Living room. Family room. Bedroom. Bathroom. Jadi kalau
beda-beda ya, tidak harus sama seperti ini. Jadi sesuaikan, Miss, bisa di ruang tamu saya nanti ada gambar-gambar, bisa foto keluarga. Nah, kalian buka kamus apa itu foto keluarga bahasa Inggrisnya? Ya, jelas? Any question, ada pertanyaan? No. No? No. Oke, now, kerjakan. Oke, finish, selesai? Selesai? Oke, nanti silakan kumpulkan, nanti akan kita bahas. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang Home Sweet Home. Ya, forget Home Sweet Home. Home Sweet Home. So, jadi apa yang ada di rumah yang akan kita jelaskan. Jadi apa saja benda-benda yang akan Panggilan kepada Ibu Ernila, panggilan kepada Ibu Ernilawati, segera ke ruang kantor, ya? segera ke ruang kantor. Sekarang juga, sekali lagi panggilan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, kita berjumpa lagi dengan saya Sri Fitrianingsih, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 2 Babasupat. Saya tidak sendiri lagi, masih dengan ibu yang cantik, yaitu Bu Ramania MPD. Dia adalah guru, tetap masih guru bahasa Inggris di SMP Negeri Babasupat. Halo Ibu, ketemu lagi Iya. kita. Halo. Ibu, hari ini kita melanjutkan yang pra-observasi yang kemarin, Bu ya. Ini saya akan menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses supervisi di kelas kemarin, Ibu ya. Kira-kira Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah proses pembelajaran di kelas? Terima kasih sebelumnya. Seperti biasa, sebenarnya observasi ini sudah sering dilakukan kan, setiap itu pernah diobservasi ke sekolah. Perasaannya ya pasti alhamdulillah lega, karena setelah diobservasi jadi kita itu lebih tahu yang mana letak, yang dimana kita mungkin belum maksimal dalam menyampaikan materi. Dan juga kita bisa mengevaluasi, oh mungkin di materi ini saya kurang maksimal, dan di bagian misalnya di kegiatan inti saya sudah pas, bagian pendahuluannya saya kurang apa. Jadi sangat membantu observasi ini, sehingga saya mengucapkan terima kasih. Oke Bu, dari segi perasaan Ibu merasa senang, bisa termotivasi. Nah, kira-kira Ibu bisa nggak ceritakan kembali waktu Ibu di kelas, Bu, dari tahapan, dari pengembangan siswa sampai melakukan ini pengembangan dalam proses itu. Ketika saya menyampaikan materi kemarin, ketika awal mula masuk ke kelas menyampaikan kegiatan pendahuluan, dan juga saya menyapa siswa di pendahuluan itu, menyapa, menanyakan kabar, dan juga menanyakan siapa yang tidak hadir. Dan melanjutkan saya memotivasi siswa untuk pembelajaran yang akan kita pelajari, menyebutkan KD-nya, dan langsung masuk ke kegiatan inti, menyampaikan materi, dan terakhir saya memberikan mereka seperti evaluasi latihan di kegiatan inti, dan terakhir saya memberikan penutup di situ saya menyimpulkan materi yang dipelajari hari itu, dan juga saya memberikan PR. Jadi dari tahap demi tahap sudah Ibu lakukan sesuai dengan rencana apa yang Ibu tuangkan di rencana RPP dulu ya. Oke Bu, sejauh mana pengembangan yang Ibu lakukan itu, apakah berhasil atau buat Ibu ada peningkatan? Menurut saya ketika berjalannya observasi kemarin, saya lebih pede. Ya, jadi saya seperti mungkin dengan dilaksanakan observasi ini, saya bisa meningkatkan mungkin yang selama ini saya kurang atau minim di bagian kurang maksimal maksudnya di bagian pendahuluan. Saya jadi tahu karena setelah kita review, oh berarti saya kurangnya di sini. Ibu jangan tegang Ibu ya, relax aja Bu. Saya bukan penakut Ibu, bukan pengawas Ibu ya. Saya lanjutkan Ibu ya. Hambatan apa Bu yang Ibu alami waktu pengembangan waktu proses di kelas kemarin? Siswanya ya, jadi siswanya itu ada sebagian yang aktif.
Yang aktif itu mungkin mereka itu yang memang sudah ada basicnya atau mereka memang sudah ada belajar terlebih dahulu. Ketika mungkin malamnya mereka buka buku belajar. Nah, tapi ada sebagian siswa yang hanya diam. Nah, itu mungkin sebagai motivasi saya, kenapa sih siswa itu dia hanya diam, apakah kurang mengerti materi tersebut atau dia malu untuk mengucapkan kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi secara tidak langsung anak itu hambatan yang ibu alami itu mungkin malu. Iya. Satu malu, belum terbiasanya anak itu pengucapan dalam bahasa Inggris. Kemudian anak itu belum terbiasanya ada hal-hal yang ibaratnya masih asing Iya, Bu, bahasa asing ya, masih karena bahasa Inggris itu bahasa Nah, asing. mungkin baru pertama ini dia lebih aktif, kurang Iya. aktifnya anak, kurang motivasinya, mungkin anak juga belum waktu hari ini mau belajar semalam dia belum buka-buka buku. Iya. Nah, dari apa yang Ibu katakan dan hambatan tadi Bu ya, kira-kira Bu ya, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan untuk lebih ke depannya untuk pembelajaran? Karena ketika materi yang ingin saya sampaikan itu hambatannya itu rata-rata tentang kosakata atau vocabulary. Jadi rencana saya untuk kedepannya saya akan memberikan mereka seperti konsonan. Jadi mereka itu mencari dalam mengartikan dalam bahasa Inggris. Jadi mereka tuh nanti seperti hafalan. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, pembelajaran berikutnya, saya memanggil mungkin beberapa siswa untuk menyetor hafalan vocabulary yang sudah saya kasih untuk kosakata yang materi yang telah dipelajari. Oke, jadi secara tidak langsung ada satu tagihan. Iya. Ada tagihan. Target. Jadi ada yang dari target. belum tahu jadi lebih jelas. Ya. Lebih anak itu maksimalkan mungkin. Dapat berapa sih hari ini Iya. dapatnya? Yang malas ya dapatnya sedikit, Iya, yang yang rajin lebih banyak, Banyak. kosakatanya lebih paham, pengetahuannya lebih banyak. Bu. Iya. Oke Ibu, dari tanggung jawab yang Ibu lakukan kira-kira apa sih yang akan Ibu lanjutkan sebagai tanggung jawab seorang guru untuk kelanjutan ke depan selain dari tindak lanjutan? Oke. Sebagai pendidikan, Iya. jadi kita itu selain menuntut siswa untuk lebih paham ya, lebih pintar dalam kosakata itu, saya juga akan memberikan mungkin mereka itu lebih materi yang lebih menyenangkan. Jadi mereka tuh lebih antusias kalau melihat bukan cuma tulisan saja di papan tulis. Jadi saya akan lebih mencari materi yang lebih menarik untuk bisa saya sampaikan. Jadi artinya Ibu itu kepingin anak punya Antusias ketika belajar, iya. ada daya tarik untuk lebih belajar bahasa Inggris, Iya. untuk menarik anak itu tidak ada ke rasa takut, Iya. rasa percaya diri timbul. Iya. Oke Bu, oke. Nah, kapan kira-kira perubahan ini akan Ibu lakukan? Secepatnya. Secepatnya, lebih cepat, Lebih bagus. Ibu juga lebih nyaman belajarnya, lebih asik, lebih menarik. Dan lebih aktif Lebih kegiatan aktif. di kelas. Oke Ibu, terima kasih dari segi apa yang Ibu berikan. Saya ambil kesimpulan bahwa sebenarnya pembelajaran ini Ibu menginginkan anak itu lebih aktif, Iya. kreatif, punya daya pikir yang menara sama dengan Philippa Ibu ya. Iya, Ada benar. kreatifnya, ada segala macam. Oke Ibu, terima kasih atas sampainya Ibu, saya waktunya, minta waktu Ibu. Ibu jangan begitu, kita relax aja Ibu ya. Oke, makasih Ibu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.